Ya, yang pertama minta maaf, ruangan tidak memadai sampai ada di luar sana berdiri, di depan sana juga berdiri. Kayaknya memang terlalu kecil ruangan kita ya. Kayaknya perlu sampai ke samping itu yang ada banyak mobil ya. Cuma syaratnya mobilnya harus kita beli dulu semua, baru dikasih tempatnya untuk kita. Dan yang kedua, ada sedikit problem di apa sih namanya nih videotronnya kita. Tiba-tiba tadi mau ibadah itu tiba-tiba ada yang mati bagian-bagian, karena ini kan disambung berbagai unit, ternyata berapa unit itu powernya bermasalah sehingga tidak maksimal bagi kita, agak kurang gimana gitu ya. Kayaknya dia juga ikut berkabung ini. Yesus mati disalib. Tapi enggak apa-apa, saya berharap tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah hari ini. Amin, saudara. Saudara-saudara, bersama dengan umat Kristen di dunia, hari ini kita merayakan Jumat Agung atau Good Friday. Paskahnya baru nanti hari Minggu, karena kalau kita bicara Paskah itu adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi hari Jumat ini kita peringati Yesus itu tersalib. Ada juga kelompok yang lain memperingati dari kemarin yang dikatakan malam sengsara, karena memang Kamis malam itulah Yesus ketika dia berdoa semalam-malaman di Taman Getsemane, dia ditangkap dan mulai malam itu dia sudah mengalami siksaan sampai akhirnya besoknya Jumat dia disalibkan. Memang satu peristiwa yang kayaknya tidak masuk akal tapi terjadi dalam sejarah. Itu dicatat benar dalam sejarah. Kalau saudara pernah ke Israel juga, di sana juga mereka katakan disinilah dulu Yesus diadili, disinilah disiksa, disinilah akhirnya disalib dan seterusnya. Tetapi saudara, satu pertanyaan bagi kita adalah, pernah enggak kita merenungkan lebih dalam bagi diri kita? Kenapa sih itu harus terjadi? Kenapa Bapa harus memberikan anaknya untuk kita dan kemudian mati untuk kita? Karena itulah perkenankan saya hari ini menyampaikan renungan kita dalam Jumat Agung itu tentang dosa dan kasih karunia. Saudara-saudara, masalah paling serius bagi manusia adalah dosa. Bukan hal yang lain, bukan masalah makan minum, bukan masalah sakit penyakit. Kenapa saya katakan demikian? Kalau hanya masalah makan minum, Tuhan melakukan mujizat itu dalam perjalanan orang Israel dari Mesir ke Kanaan. 40 tahun mereka dengan jumlah 2 juta orang dikasih Tuhan makan 3 kali sehari. Saudara, saya enggak yakin saudara sanggup enggak beri makan 2 juta orang. 1 kali makan aja. Tapi Tuhan bisa mengatur begitu rupa 3 kali sehari dikasih makan. Ketika mereka katakan bosan, dikasih lagi burung puyuh untuk 2 juta orang. Jangan tanya saya bagaimana menggorengnya. Burung puyuh untuk 2 juta orang. Dan seterusnya. Mereka perlu air, Tuhan cuma katakan ketok aja itu batu. Dan batu keluar air dan banyak mujizat. Begitu juga orang sakit disembuhkan oleh para nabi di masa lalu. Ada banyak hal yang Tuhan lakukan. Mereka perlu hujan, Tuhan suruh Nabi Elia berdoa dan turun hujan. Bahkan orang mati pun bangkit pada masa itu. Nabi Elisa pernah dipakai Tuhan membangkitkan orang mati. Tetapi ada satu hal yang para nabi tidak bisa lakukan, itu mengampuni dosa. Mengampuni dosa. Oleh karena itulah satu-satunya cara yang harus dilakukan Allah Bapa di sorga adalah mengutus satu pribadi yang tidak berdosa supaya dia bisa menggantikan kita yang berdosa. Itulah sebabnya hari ini dalam perayaan yang istimewa ini kita mau belajar tentang dosa dan kasih karunia. Awal dosa itu dijelaskan dalam Roma pasal yang ke-5. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Oleh karena satu orang, saudara pasti paham siapa yang dimaksud satu orang. Adam. Oleh karena satu orang, dosa
telah masuk ke dalam dunia. Saya berharap kita semua di ruangan ini percaya bahwa kita keturunan Adam, bukan keturunan sebelah, yang merupakan proses dari evolusi. Saya nggak mau mengatakan saya proses evolusi. Saya pegang Alkitab karena Alkitab mengatakan Tuhan menciptakan manusia dari tanah. Betul? Dibentuknya menurut gambar dan rupanya. Kemudian dihembuskannya nafas ke hidungnya, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah sebabnya kita punya nafas yang disebut dengan roh. Jadi saudara-saudara, kita ini bernafas. Berarti kita hidup. Yang membedakan manusia dengan makhluk apapun di bumi termasuk hewan adalah Tuhan berikan kita rohnya. Dalam roh itulah ada pikiran. Makanya kita bisa mikir karena kita punya roh. Kenapa hewan gak bisa mikir? Karena dia gak punya roh. Ya tapi dia bisa marah. Iya, itu hanya emosi, perasaan. Dia punya jiwa, dia punya perasaan. Saudara-saudara, pernahkah saudara sehebat-hebatnya sudah punya anjing, kemudian tiba-tiba ngajak saudara diskusi? Om, kita ngobrol dulu. Tadi tetangga ada ganggu, kira-kira solusinya gimana? Pernah saudara? Sepintar-pintarnya anjing kita paling bisanya apa? Menggunakan insting dia aja. Saudara, saya pernah terkecoh satu ketika. Waktu itu saya di satu gereja di satu gereja di Amerika. Kemudian waktu itu kita berapa orang dan diputuskan malam itu kita akan nginap di rumah-rumah dari warga gereja gitu ya. Jadi ada satu keluarga yang memutuskan bahwa saya akan nginap dengan mereka. Di jalan itu mereka cerita, wah, saya nggak mau sebut nama, takutnya namanya bersamaan dengan ada orang di sini. Saya bilang aja namanya si X. Wah, si X itu pintar banget. Nanti lihat deh, kamu datang langsung disambut sama dia. Nah, bayangan saya dengan ceritanya luar biasa, itu mungkin anaknya dia atau siapa. Tahu sampai di rupa si X itu adalah gong. Gung. Kan lucu. Dalam hati saya, ya ampun salah saya. Nggak sampai di situ saudara. Ketika Natal, dia kirim kartu Natal. Mereka berdua dan si X juga masuk di situ. Ngucapin Natal ke saya. Jadi saudara, saya pernah diucapkan selamat Natal oleh guguk. Tetapi saudara, sehebat apapun itu, tetap dia nggak punya pikiran, nggak punya. Kenapa? Memang hanya manusialah yang dijadikan Tuhan dan dihembuskan nafasnya, rohnya ke dalam kita. Jadi ketika Tuhan ambil rohnya itu lagi kita jadi mati. Makanya kita kembali menjadi tanah. Sekali lagi saudara, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Saudara, kata maut di sini bukan maut dalam arti mati secara fisik, enggak. Tapi maut di sini dalam Roma pasal yang kelima ini bicara kematian yang kekal. Saudara, kalau belajar Alkitab itu menjelaskan ada dua jenis kehidupan dan dua jenis kematian. Tapi yang menarik adalah tidak mungkin orang dua kali hidup dan dua kali mati. Pilihannya adalah kalau orang mau dua kali hidup, dia hanya sekali mati. Tapi sebaliknya, bisa saja terjadi orang hanya sekali hidup, tapi dua kali mati. Saudara bertanya, maksudnya apa? Oke, saya mau jelasin. Ketika kita lahir ke dunia, kita hidup, betul? Kita lagi hidup nih, benar nggak? Kalau saudara nggak hidup, nggak ada di sini hari ini. Kita lagi hidup. Tapi nanti, mau umur berapapun itu terserah Tuhan, ketika nafas kita diambil dari kita, roh Tuhan diambil dari kita, mati. Akhirnya kita akan dikuburkan dan kembali menjadi tanah. Satu-satu. Satu kali hidup, satu kali mati. Apakah selesai? Enggak. Alkitab mengatakan begini, bagi orang yang semasa hidupnya sudah diampuni segala dosanya, nanti kita lihat, maka dia berhak untuk hidup yang kedua dalam kekekalan. Itulah yang sering kita bahasakan masuk sorga. Karena apa? Syarat untuk masuk sorga adalah tidak lagi berdosa. Mungkin saudara katakan, loh kita kan berdosa. Iya, tapi nanti kita lihat Yesus itu membenarkan kita lewat kematiannya.
Jadi itu yang buat kita akhirnya bisa hidup selama-lamanya di sorga. Disinilah yang Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Ketika kemah kita di bumi, ini fisik dibongkar, Tuhan sudah siapkan kemah yang baru di sorga. Jadi saudara, fisik ini kemah untuk tempat roh kita. Dibongkar artinya apa? Satu ketika nggak kepake lagi. Bisa kita meninggal karena sakit, karena kecelakaan, karena apapun itu saudara. Yang pasti kemah ini tinggalkan di bumi. Tapi roh kita kemana? Paulus katakan dikasih kemah baru di sorga. Itu bagi orang yang sudah selesai hidupnya semasa di bumi. Menyelesaikan segala urusan dosanya. Tapi bagi mereka yang tidak menyelesaikan dosa, maka dosa itu membawa dia kepada kematian yang kedua yang disebut dengan maut. Bisa dipahami? Jadi dia hanya sekali hidup, tapi 2 kali mati. Mati secara daging lahiriah, tapi nanti mati berikutnya adalah kematian yang kekal yang kita kenal dengan neraka. Jadi saudara, kita bersyukur bagi kita yang sudah kenal Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup mengalami pengampunan dari Tuhan. Kita hidup 2 kali, hanya mati 1 kali. Enak enggak? Dan kehidupan yang kedua inilah kehidupan yang kita sebut abadi. Tidak ada tangisan di sana, tapi hidup bersama dengan Tuhan. Saudara, sudah kita kembali maut. Karena dosa itu artinya setiap orang yang sudah berdosa sebenarnya sedang berjalan menuju maut, menuju maut, menuju maut. Semua orang telah berbuat dosa. Jangan saudara katakan saya nggak berdosa. Saudara masih orang kan? Ini semua orang loh. Halo? Ada bukan orang di sini? Semua orang, semua manusia. Yang keturunan Adam, kecuali saudara katakan, saya bukan keturunan Adam, maaf, berarti kita tidak beda. Kita berbeda generasi. Saya mau ulangi cerita anak sekolah minggu, gak apa-apa lah. Saya ulangi sampai saudara bosan, gak apa-apa. Jadi ada satu ketika ada anak-anak Sunday School, saudara. Di Sunday School diajar sama miss-nya. Waduh, lihat ini si adik, si abang. Ini kalian itu kelihatannya ganteng, cantik. Tahu kenapa? Karena memang kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akhirnya si laki-laki, katakanlah si Ucok namanya ya. Sekali lagi nanti saya sebut nama, dikirain saudara lagi yang saya sebut. Katakanlah si Ucok. Si Ucok senang dia sampai di rumah. Ma, tadi Miss di Sunday School bilang Ucok diciptakan menurut gambar rupa Allah. Makanya Miss katakan Ucok ganteng. Ya iyalah anak mama. Wah, si Ucok pun senang anak mama diciptakan menurut gambar rupa Allah. Makanya dia ganteng. Wah. Bertahun-tahun kemudian dia di sekolah mulai belajar teori evolusi. Setelah belajar teori evolusi dijelaskan manusia asal muasalnya bla bla bla, akhirnya menjadi monyet karena bosan bergantungan maka dia jalan di jalan. Akhirnya jadilah manusia. Si Ucok bingung. Berarti aku dari monyet, dulunya gantung-gantung. Saudara-saudara pulang ke rumah dia mulai teriak, "Mama, mana yang benar? Mama bilang Ucok ini ciptakan gambar rupa Allah, tapi kenapa tadi ibu di sekolah katakan dari monyet?" Mamanya bilang, Ucok itu kan cuma pelajaran. Yang benar yang di sekolah minggu, yang di Sunday School, yang di Alkitab itu benar. Akhirnya si Ucok tenang dikit. Tapi sore-sore saudara dia tanya, dia berpikir, itu kan menurut mama, menurut papa gimana? Begitu papanya pulang kerja langsung, Papa. Sebenarnya gimana sih teori evolusi itu? Dasar laki-laki saudara merasa pinter. Duduk Cok. Dijelasin papanya lebih jelas daripada di sekolah. Si Ucok tambah bingung. Belum selesai papanya cerita teriak, "Mama, mana yang benar? Mama bilang begini, papa bilang begini." Loh kenapa Ucok? Katanya kenapa? Iya kata masa mama bilang begini, tapi papa tadi barusan bilang begini. Mama bilang, Ucok nggak usah bingung Ucok. Masing-masing kita cerita silsilah kita. Mama cerita silsilah mama, papamu cerita silsilahnya dia. Jadi saudara, kalau ada orang terlalu fanatik evolusi, maaf silsilahmu memang begitu. Saya enggak. Oke saudara, nggak usah debat.
karena beda silsilah. Oke, saya mau tanya, saudara silsilahnya yang mana ini? Dari Adam atau bukan? Setuju semua? Berarti saudara berdosa. Loh ini? Semua orang berbuat dosa. Oke? Jadi awal dosa memang dari Adam. Dari Adam. Nah, saudara-saudara, kemudian dikatakan 14, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Kita memang tidak berdosa seperti Adam. Saudara tahu, Adam itu berdosa ketika Hawa mengambil buah yang dilarang oleh Tuhan, kemudian dia bagi sama Adam dan Adam ikut makan. Kita kan tidak seperti itu. Saudara mungkin katakan, bodoh sekali lah Adam ini. Masa gitu aja diambil? Masa gitu aja diambil? Kok bodoh sekali? Ada satu cerita lagi. Kalau tadi cerita Sunday School, ini sekarang cerita opung-opung. Cerita seorang bapak tua. Ini saya dengar kisah nyata, tapi ceritanya dari Indonesia Timur, tepatnya di Maluku. Satu ketika ada pendeta ditempatkan di satu desa di Maluku, menjadi pendeta di desa itu. Nah, satu sore pendeta berpikir, saya mau pelajari kampung ini, makanya dia memilih berjalan kaki untuk keliling dari rumah satu ke rumah lain. Sengaja dia mutar, kemudian melewati perkebunan, ladang dan sebagainya. Ketika dia lewat satu ladang, dia dengar ada suara desis. Dia pikir, loh ada apa ini? Dia cari, di ujung sana agak jauh sedikit ada seorang bapak sedang mencangkul sambil seperti mengeluh. Seorang bapak ini, Pak Pendetanya, waduh mungkin bapak ini sakit ya, kasihan ya. Dia dekati, tapi begitu dekat dia kaget. Ternyata yang keluar dari mulut Pak Tani itu adalah nama Adam dan Hawa. Setiap dia mengayunkan cangkul ke bawah, dia kata, Adam, Hawa, Adam, Hawa. Ini Pak Pendeta penasaran. Kok manggil Adam, Hawa, Adam, Hawa? Akhirnya dia, Pak Tani, boleh saya bertanya? Boleh berhenti sebentar? Saya pengen tanya. Dia bilang, ada apa? Kenapa Bapak setiap ayunkan cangkul panggil Adam dan Hawa? Langsung Pak Tani letakkan cangkul. Kamu Kristen bukan? Oh Kristen, saya pendeta. Nah apalagi pendeta? Tahu gak ceritanya? Gara-gara Adam berdosalah, kita jadi capek kerja untuk makan. Coba kalau Adam dan Hawa tidak berdosa, kita nggak perlu ke ladang. Kita tinggal makan di Taman Eden. Tapi karena dia berdosa, kita dapat akibatnya. Karena itu, saya dendam sama mereka. Saya mencangkul tanah, saya anggap sedang mencangkul mereka. Waduh, emosi Pak Tani. Akhirnya ini si pendeta mikir. Oke, dapat ide dia. Gini aja. Oh, itu masalah. Jadi Bapak kepengen nggak usah kerja tapi makan. Ya iyalah. Oke Pak, gini aja. Mulai sore ini atau malam ini, Bapak tinggal di rumah saya, Bapak nggak perlu ke ladang. Silahkan Bapak bawa keluarga Bapak, tinggal semuanya di rumah saya. Bapak bisa makan sepuasnya dan tidak perlu kerja. Dia bilang, saya nggak punya keluarga, saya cuma hidup sendiri. Oke, silahkan mulai sore Bapak ke rumah saya. Sorenya dia mulai datang ke rumah pendeta. Pendeta akhirnya suruh istrinya masak, ditaruh di meja. Pak Tani datang, disambut dengan baik. Pendeta katakan, Pak, ini istri saya sudah masak makanan, ini banyak ini. Ya silakan Bapak, habisin lah. Kalau bisa habisin semua, habisin. Tetapi maaf Pak, kami nggak bisa temanin Bapak, karena kami ada kunjungan jemaat. Cuma Pak, satu aja yang saya minta. Ini kan ada mangkok di tengah ini yang ketutup. Jangan dibuka Pak ya. Pak Pendeta katakan, oke. Pendeta pergi, dan ibu pendeta dia mulai makan. Setelah makan dan nikmati semua, dia duduk, dia pikir, loh ini mangkok kok nggak boleh dibuka? Pasti makanan paling enak. Tapi kok dilarang ya? Oh dia bilang, Pak Pendeta curang. Oleh sebab itu saya akan buka mangkok ini. Kalau Pak Pendeta marah, saya akan katakan, Pak Pendeta curang. Kenapa yang paling enak saya tidak dikasih?
Akhirnya saudara, dia mulai angkat tuh mangkok, lompat anak tikus. Anak itu wah, dia kaget. Kok bisa anak tikus ditaruh di tengah? Waduh, saya dijebak. Akhirnya saudara dia diam. Waktu Pak Pendeta pulang malam-malam, dia mulai sedih duduk. Pak Pendeta tanya, loh Pak, udah makan? Oh sudah. Kok sedih Pak? Ya maaf Pak Pendeta, beta melanggar perintah Pak Pendeta, mangkok di tengah, beta buka. Nah terus kenapa? Iya, lompat anak tikus. Nah terus kenapa sekarang? Iya Pak Pendeta, beta bersalah. Akhirnya Pak Pendeta katakan, Pak, begitulah Adam dulu. Udah dikasih semua boleh kau makan, kecuali yang satu jangan ya. Diambil juga kan. Nah Bapak juga sama. Sehingga akhirnya Pak Pendeta katakan, gimana Pak? Masih mau tinggal di sini Pak? Oh enggak. Ternyata saya sama dengan Adam Pak ya. Saya pulang Pak, saya pulang. Paham maksud cerita ini saudara? Jangan ada saudara merasa lebih hebat dari Adam. Buktinya di hari-hari saudara, dapat 2 pengen 3, dapat 3 pengen 4. Faktanya, itu sifat yang diberikan Tuhan pada manusia. Ada keinginan. Cuma kalau keinginan berlebihan liar jadi dosa. Memang kita gak berdosa seperti cara Adam. Tapi sifat Adam ada pada kita, betul gak? Saya pengen tanya. Kalau saudara saya tanya, kapan pertama kali saudara bohong, pasti saudara gak akan ingat. Tapi yang orang tua, saya pengen tanya saudara, umur berapa anak saudara pertama kali bohong sama saudara? Apakah setelah remaja? Masih kecil kan? Nah pertanyaan saya, siapa ngajari dia bohong? Mamanya. Halo ibu-ibu, emang ngajarin ya? Buktinya kok mama juga dibohongin. Kamu tadi main game ya? Enggak ama. Padahal baru main game. Halo. Kenapa dia bisa bohong? Karena dia keturunan Adam. Jadi kalau saudara dibohongi, katakan, benar-benar anakku keturunan Adam ini. Oke? Artinya, asli keturunan Adam, dia berarti berdosa lahirnya. Orang gak perlu diajar berdosa. Orang perlu diajar berbohong, tapi bisa bohong. Karena itu saudara tahu dalam bahasa Alkitab, dosa itu bukan sebuah akibat. Dosa adalah sebuah sebab. Karena kita berdosalah, maka kita berbuat yang salah. Karena kita berdosalah, maka kita berbuat yang tidak baik. Karena kita berdosalah, kita berbuat jahat. Dosa penyebabnya. Itulah sebabnya di Alkitab dikatakan kita lahir dalam dosa. Bisa ditangkap sekarang saudara? Karena itu kepentingan Tuhan adalah menyelesaikan dosa kita. Supaya akhirnya kita bisa berbuat yang baik. Walaupun orang katakan, loh dosa kan kalau berbuat salah sama dengan berdosa. Iya, itu secara praktisnya. Tapi sebenarnya kalau kita kembali ke Alkitab, karena kita berdosalah, maka kita berbuat salah. Karena itu fokus Tuhan adalah kita, bukan perbuatan kita. Bisa dipahami sekarang saudara? Makanya Tuhan tidak menghitung perbuatan, tapi Tuhan berkepentingan menebus kita dari dosa. Orangnya yang ditebus, orangnya yang dibenarkan. Karena itu kalau kita bicara kasih karunia melawan dosa, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunianya yang dilimpahkannya atas semua orang. Karena satu orang itu Yesus Kristus. Kalau Adam buat kita berdosa, tapi Yesus membenarkan kita dengan kasih karunia. Saudara tahu arti kasih karunia? Kasih karunia artinya adalah kita menerima satu pemberian yang tidak pantas kita terima. Bukan karena kita berbuat sesuatu. Dosa itu akhirnya maut. Tidak ada cara lain menyelesaikan kecuali kita dapat kasih karunia Allah. Dosa itu kaitan dengan siapa? Dengan Allah. Jadi yang bisa menyelesaikan dosa hanya Tuhan, bukan manusia. Nah kepada Tuhan kita berdosa. Kepada Tuhan kita berhutang. Dan Tuhan akhirnya mengatakan, lunas hutangmu. Jadi saudara, saya pernah katakan pada kita,
perbuatan baik tidak menyelesaikan dosa. Silakan saudara nyumbang gereja, nyumbang orang susah, nyumbang yatim piatu, nyumbang macam-macam. Tapi itu nggak ada hubungan dengan penyelesaian dosa. Kalau ingin selesaikan dosa, selesaikan dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Berbuat baik apa nggak boleh? Boleh, itu bagus. Itu bagus. Tapi kalau kaitan dengan dosa, jangan pernah berpikir, wah kalau aku sumbang yatim piatu berarti dosaku. Enggak saudara, enggak. Bisa ditangkap saudara. Harus dengan Tuhan penyelesaiannya. Oleh karena itu saudara lihat kasih karunia. Orang boleh bertanya, loh kenapa Yesus kan manusia? Kok bisa Yesus menyelesaikan dosa kita? Dia kan manusia seperti kita. Saudara-saudara, sering ada perdebatan tentang Yesus, keasliannya sebagai manusia. Yesus murni manusia, ya. Dia pernah lapar, dia pernah haus, dia pernah menangis, berarti dia sedih. Dia pernah marah, dia memiliki sifat seperti kita. Hanya perbedaannya adalah asalnya Yesus, bukan dari benih Adam. Saudara ingat di masa Natal, ketika Maria ditemui oleh seorang malaikat, malaikat mengatakan apa kepada dia? Hai Maria, berbahagialah engkau karena engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Engkau akan menamai dia Yesus. Apa kata Maria? Bagaimana mungkin? Aku kan belum punya suami. Akhirnya malaikat kata, iya, tapi Roh Kudus akan melakukannya bagimu. Dan Alkitab mencatat Maria sampai melahirkan Yesus, dia tidak berhubungan dengan suaminya. Tapi kok bisa punya anak? Karena Roh Kudus meminjam kandungan Maria, maaf ibu-ibu, untuk tempat Yesus dibesarkan. Yesus lahir sebagai manusia, 9 bulan dalam kandungan. Tapi dia tidak mewarisi dosa Adam, karena dia bukan benih dari manusia. Bisa ditangkap saudara? Ini yang membuat dia, maka dikatakan Maria itu seorang virgin, seorang anak darah. Yesus itu bayi yang kudus. Karena dia kuduslah, makanya dia memenuhi syarat mewakili kita orang berdosa. Kasih karunia Yesus Kristus. Banggalah saudara punya Yesus Kristus saudara. Ada banyak akibat dari dosa kita hidup susah. Saudara tahu dunia ini menawarkan kepalsuan. Kebahagiaan yang palsu, kesenangan yang palsu, kekayaan yang palsu, semua yang palsu. KW-KW lah. KW1, KW2, KW3. Kan ada yang begitu kan, KW gitu. Yang penting happy. Ya happy-nya sementara. Tapi saudara tahu, yang dari Tuhan itu sifatnya abadi. Kekal. Tapi dunia nawarkan yang palsu dan kita ikut di situ. Saya pernah katakan pada kita, berbuat dosa itu pakai biaya loh saudara. Betul enggak? Ayo. Berbuat dosa pakai biaya. Mencari hiburan yang sumber dari dunia pakai biaya. Enggak bisa saudara masuk di klub itu enggak pakai bayar. Ketangkap security saudara. Tapi di gereja gratis. Dapat sukacita, damai sejahtera. Amin saudara. Tapi sayangnya orang cari damai sukacita kok enggak ke gereja ya. Orang enggak pakai biaya. Jangan katakan, tapi ada persembahan kan. Loh, tunggu dulu. Persembahan itu bukan biaya. Makanya supaya saudara enggak salah paham dengan gereja, kita enggak pungut persembahan. Kalau mau kasih, mau enggak keterlaluan. Enggak, maksud saya ini, memang saudara taruh amplop sih di kursi saudara. Artinya apa? Jangan dikira, loh saya enggak ngasih kan karena enggak disuruh. Bukan enggak disuruh, tapi yuk bagaimana kira-kira hatimu ketika lihat amplop? Ya kira-kira gitulah. Mau tetap di situ, mau diisi, itu terserah saudara. Tergantung bagaimana Roh Kudus berbicara di hati saudara. Tapi sekali lagi saudara, jangan kata, lo gereja juga pakai biaya. Enggak saudara. Jangan salah paham. Tuhan gak nuntut biaya saudara. Yang nuntut itu gereja. Lari lagi ke situ ya. Oke. Lihat saudara, Yesus Kristus kasih karunia itu free, gratis. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu
mengakibatkan pembenaran. Kita dibenarkan. Kalau kita sudah dibenarkan berarti bebas dari hukuman. Di pengadilan kalau seorang dikatakan benar, tidak ada kesalahan, berarti tidak perlu dihukum. Dan Tuhan memastikan itu. Walaupun kita berdosa, tapi Yesus Kristus mati di salib untuk membenarkan kita. Dengan kata Yesus di salib mengatakan, iya, aku mati bagi kamu, aku mati menggantikan kamu, aku terhukum menggantikan kamu. Sehingga kamu gak layak dihukum. Saudara-saudara, itulah si hati Bapa. Tuhan tidak pernah bisa diam melihat kita yang dipermainkan dosa dalam dunia ini, saudara. Tuhan gak bisa diam. Itulah sebabnya Yesus diberikan bagi kita. Ada satu cerita di Alkitab, satu fakta, saudara, bahwa Tuhan memang sangat-sangat menderita kalau kita berdosa. Ada satu kota di Niniwe. Kota ini sangat jahat. Di Alkitab sangat jahat. Akhirnya Tuhan berencana ingin membinasakan satu kota. Tetapi Tuhan ingin kasih mereka kesempatan bertobat. Dia panggil Yunus, dia katakan, Yunus, kamu pergi ke Niniwe, berkhotbah di sana. Kalau mereka bertobat, maka kota itu tidak jadi kehukum. Tapi Niniwe itu karena jahatnya, Yunus nggak rela kalau kota Niniwe diampuni. Yunus maunya orang bersalah itu dihukum. Sehingga Yunus memilih pergi ke kota lain, saudara. Dan dia naik kapal. Saudara tahu ceritanya kan? Hanya kapal, kena ombak dan sebagainya. Singkat cerita, dibuang ke laut. Tapi saudara, dia dimakan ikan. Dan bisa hidup di perut ikan 3 hari 3 malam. Luar biasa, saudara. Jangan tanya saya bagaimana caranya. Tapi itu fakta, saudara. Dan di perut ikan mulai Yunus bertobat. Dia kan, Tuhan, saya maulah kembali ke Niniwe, tapi kalau saya hidup, saya akan berkhotbah di sana. Akhirnya Tuhan buat ini perut ikan ini mual. Ikannya mual, akhirnya dimuntahkan di darat, saudara. Hidup lagi Yunus. Maka Yunus pergi ke Niniwe berkhotbah. Hei, kalian yang berdosa bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan menghukum kota ini. Rakyat semua kompak bertobat. Yunus sakit hati. Karena maunya Yunus orang berdosa dihukum. Tapi maunya Tuhan orang berdosa bertobat. Yunus sakit hati. Tapi Tuhan senang. Karena mereka bertobat. Saudara, apa yang terjadi? Yunus akhirnya dalam kesedihan dia, nunggu-nunggu dihukum, gak dihukum. Akhirnya karena dia marah, sedih, Tuhan kasih pohon jarak. Tiba-tiba dia kepanasan dikasih pohon jarak. Waduh, berlindung. Ya begini lumayan lah. Tapi tiba-tiba pohon jarak itu ada ulat. Dan dimakan semua daunnya, jadi harinya semua. Akhirnya kepanasan lagi Yunus. Marah lagi sama Tuhan. Jadi Yunus ini pemarah. Yunus marah. Tuhan, kenapa nih pohon kau ambil lagi? Udah kau kasih, kau ambil lagi. Apa kata Tuhan? Yunus. Untuk pohon yang kau tidak buat aja kau ambil, kau marah. Apalagi orang Niniwe, bangsa yang kuciptakan. Masa kau kepengen mereka dibinasakan? Akhirnya dia belajar bahwa itulah hati Tuhan. Artinya saudara, ketika saudara sengaja berbuat dosa, Tuhan sedih. Tuhan sedih. Harusnya kalau Tuhan mau, begitu kita berdosa, hidung kita dipencet selesai. Nyawa kita diambil selesai. Tapi Tuhan kasih kita nyawa lagi. Untuk apa? Dia kasih kita kesempatan untuk hidup baik lagi. Kasih karunia masih ada pada kita. Amin, saudara. Amin. Oleh karena itu sebab jika oleh satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh satu orang Adam kita berdosa, oleh satu orang Yesus kita beroleh kehidupan. Amin. Dan bukan hanya semasa di bumi, tapi Tuhan masih menjanjikan kehidupan yang abadi, kekekalan, yaitu sorga, lewat Yesus Kristus. Amin, saudara. Hari ini kita peringati Yesus yang tersalib.
Mungkin kita nggak perlu buat kayak drama, siapa yang rela disalib seperti itu, nggak perlu saudara. Yang perlu adalah kita lihat, kita ingat kembali, ada satu pribadi yang mau tersalib, bukan karena dosa dia, tapi untuk dosa orang yang hidup sebelum dia, sesudah dia. Seperti kita hari ini saudara. Kita beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Oleh karena itu, mari pandang kepada dia. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita melihat di dalam Yesaya pasal 53. Akhirnya Nabi Yesaya berkata begini saudara, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini bicara tentang pengorbanan Yesus. Ayat yang kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan. Dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus Kristus mengambil semua beban dosa kita. Mengambil semua derita kita. Mengambil semua susah kita. Dan dia katakan di kayu salib sudah genap. Dan hari ini kita ada karena kita punya Tuhan Yesus yang sudah mewakili kita sebagai korban. Tuhan Yesus memberkati kita.